إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di atas mimbar yang mulia ini, marilah kita menundukkan jiwa, menjernihkan kalbu untuk merenungi sebuah pilar agung yang menjadi poros dan pondasi seluruh ibadah kita. Sebuah prinsip yang tampaknya seluruh amal laksana fata morgana di padang pasir, tampak indah namun tiada hakikatnya. Prinsip itu adalah tauhid, yaitu pengesaan Allah dalam ibadah dan segala keagungannya. Tauhid bukanlah sekadar kata yang terucap, bukan pula sekadar pengetahuan yang tersimpan di benak, namun harus teraplikasikan dalam amalan. Inilah misi yang diemban oleh setiap nabi dan rasul dari Adam hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut tagut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Quran surat An-Nahl ayat 36. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama pewaris nabi telah membagi tauhid ini menjadi 3 jenis tauhid agar kita mudah memahaminya. Tauhid rububiyah, pengakuan bahwa hanya Allah sang pencipta, penguasa, pemberi rizki, dan pengatur tunggal jagat raya ini. Ini adalah tauhid yang bahkan diakui oleh kaum musyrikin di masa jahiliyah. Namun pengakuan ini belumlah cukup. Tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah, yaitu mempersembahkan seluruh ibadah kita, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, hanya kepada Allah semata. Salat kita, doa kita, kurban kita, tawakal kita, cinta dan takut kita, semuanya harus murni untuknya. Inilah hakikat dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid asma wa sifat, mengimani nama-namanya yang indah, al-asmaul husna, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, sesuai dengan apa yang dia kabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, tanpa mengubah maknanya, menolaknya, atau menyerupakannya dengan makhluk. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid menjelaskan hakikat ini dengan untaian kalimat yang indah, yang artinya, maka kebutuhan seorang hamba terhadap tauhid itu lebih besar daripada kebutuhan jasad terhadap makanan dan minuman, karena kehidupan jasad adalah dengan makanan dan minuman, sedangkan kehidupan hati dan ruh adalah dengan tauhid dan mengenal Allah Rabb semesta alam. Ketika tauhid ini menancap kokoh di dalam jiwa, ia akan memancarkan cahaya keimanan yang menghasilkan buah yang luar biasa. Pertama, menjadi kunci surga dan syarat diterimanya amal. Amal setinggi gunung dan sebanyak buih di lautan akan menjadi debu yang berterbangan jika ternodai oleh kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat Az-Zumar ayat 65. Sebaliknya, kemurnian tauhid adalah pelebur dosa
Dalam sebuah hadis qudsi yang menggetarkan jiwa, Allah Ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, innaka la autaitani bi qurabil ard khataya, summa lakitani la tusriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, mendatangkan ketenangan jiwa dan keamanan hakiki. Di dunia yang penuh ujian dan gejolak ini, hati manusia seringkali terombang-ambing oleh kecemasan. Namun hati seorang muwahhid, ahli tauhid, laksana gunung yang kokoh, ia tenang karena ia tahu segala urusan berada dalam genggamannya. Allah Ta'ala berfirman, "Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yaitu syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Ketika membebaskan manusia dari segala bentuk perbudakan, tauhid adalah kemerdekaan jiwa. Ia membebaskan kita dari perbudakan kepada harta, tahta, hawa nafsu, dan sesama makhluk. Hati menjadi merdeka karena hanya bergantung dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Di zaman ini, tantangan menjaga tauhid semakin berat. Syirik tidak lagi selalu berwujud patung, namun bisa berupa ketergantungan hati kepada selain Allah, mempercayai ramalan, bertanya kepada dukun, memakai jimat atau riya yang menyelinap halus dalam ibadah. Sufyan As-Tsauri, seorang ulama salaf, pernah berkata, "Ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tatakallabu alayya." Tidak ada sesuatu yang paling berat untukku aku obati selain niatku, karena ia niat senantiasa berbolak-balik atasku. Maka marilah kita waspada dan terus membentengi diri dengan ilmu syariat agar kita terhindar dari perbuatan dosa syirik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.